فحدث صدق الله العظيم. Saya hormati pengurus yayasan Ibu Dr. Sri Suyati, yang saya hormati pembina dan penasehat IPRI Law Institute, serta Dekan Fakultas Hukum Kaprodi Pasar Sarjana yang kebetulan juga pembicara dalam hal ini, Bu Latifah selaku penjabat juga, dan Direktur Eksekutif IPRI. Hadirin semuanya serta anak-anakku sekalian, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, pada hari ini kita semua akan mendengarkan diskusi dalam hal memang banyak fenomenal yang ada di dalam masyarakat, terutama topiknya ini memang lagi hangat, yaitu pro kontra kegiatan studi tour dan penanganannya. Ya, nanti mudah-mudahan dalam diskusi ini bisa dikasih kajian baik dari segi sosial hukum atau dari undang-undang lalu lintasnya, ya, karena banyak sekali terjadi kecelakaan yang mana mengakibatkan menghilangkan nyawa orang lain. Ya, untuk itu mungkin dari undang-undangnya, dari titik pengusahanya yang lengah dan lain sebagainya nanti bisa kita diskusikan. Mudah-mudahan dari hasil diskusi ini nanti bisa kita buat semacam jurnal atau masukan-masukan, sehingga memang terima kasih ya sekali lagi IPRI Institute baru kerjasama, karena memang ini yang sekarang digalakkan untuk universitas, di mana nanti setiap universitas itu harus betul-betul mengkaji apa yang ada di dalam masyarakat, sehingga tridharma perguruan tinggi itu memang betul-betul berjalan. Jadi Fakultas Hukum dengan mustika untuk menyampaikan pandangannya, entah setuju, entah tidak setuju, baik dari sisi hukum maupun dari sisi yang lainnya. Jadi kepada para peserta mohon diperhatikan, baik yang diusung juga karena yang ada di sesi ini. Langsung saja saya izin memanggil narasumber kita yang luar biasa pada sore hari ini. Yang pertama saya mohon izin memanggil narasumber pertama kita, Ibu Dr. N.R. Indriati, SE/SH MH MKN. Yang kedua, saya mohon izin memanggil juga narasumber kita yang tidak kalah hebatnya, Ibu Latifah SH MH CT CK CNS. Mohon izin sebelum kita mendengarkan pemaparan dari kedua pemateri, saya izin membacakan sedikit CV dari kedua narasumber kita yang luar biasa. Mohon maaf Ibu kalau saya tidak bacakan semua karena luar biasa panjangnya, namun tidak mengurangi rasa hormat dan kagum saya kepada Ibu. Yang pertama, Ibu Dr. N.R. Indriati SE SH MH MKN yang saat ini selaku Kaprodi Pasca Sarjana Universitas Islam Jakarta, betul ya Ibu? Mohon izin membacakan CV-nya. Beliau menempuh berbagai pendidikan tinggi seperti S1 Sarjana Ekonomi di STI Indonesia, kemudian S1 Hukum di STIH Sultan Adam, kemudian S2 Magister Hukum di Universitas Islam Makmurat, kemudian S2 Magister Kematariatan di Universitas Jayabaya, kemudian S3 Doktor Ilmu Hukum di Universitas Jayabaya Jakarta. Kemudian pendidikan non-formal beliau juga luar biasa banyak, izin seperti sertifikasi mediator, kemudian arbitrase, adjudikasi, kemudian ada PKPO juga, kemudian notaris, kemudian penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan dan lain sebagainya. Mohon izin Ibu, ini sangat banyak, luar biasa sekali pemateri kita. Kemudian sebagai narasumber juga beliau sudah hadir pada berbagai narasumber, dan kemudian karya ilmiah beliau juga luar biasa banyak, baik dalam bentuk buku maupun jurnal ya Ibu ini. Seperti ada mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa untuk mendapatkan kepastian
bidang hukum dan lain sebagainya. Kemudian pengalaman kerja beliau juga luar biasa. Kaprodi Pascasarjana Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ibnu Khaldun Jakarta, kemudian dosen tetap pada Fakultas Hukum Universitas Ibnu Khaldun Jakarta, kemudian sempat menjabat sebagai wakil dekan 2 pada Fakultas Hukum Universitas Jakarta dan seterusnya. Kemudian pengalaman berorganisasi beliau juga luar biasa banyak, sempat menjadi Ketua 4 Dewan Pimpinan Harian DPP Konsorsium Pendidikan Tinggi dan Cendekia Nusantara, pengurus Medcare-Fin, perkumpulan mediator dan arbitra industri keuangan Indonesia, dan seterusnya. Mohon izin tidak saya bacakan semua karena sangat luar biasa sekali. Boleh tepuk tangannya dulu. Kemudian izin membacakan CV narasumber yang kedua, Ibu Latifah, SH, MH, CLA, CDD, CMK, CNS. Semoga penyebutannya betul ya Ibu. Baik, izin membacakan beliau menyelesaikan S1-nya di Universitas Indonesia, kemudian magisternya di Universitas Indonesia, kemudian pendidikan non formalnya beliau juga sudah mengambil mediator, pendidikan negosiator, kemudian CLA, legal auditor, kemudian juga tax lawyer atau pengacara pajak, kemudian dalam organisasi juga beliau berkecimpung dalam banyak organisasi. Terakhir sampai saat ini mungkin member dari anggota ILUNI Universitas Indonesia. Kemudian pengalaman kerja beliau juga luar biasa, sempat menjadi senior supervisor legal dan administrasi di KAI, kemudian juga sempat menjadi ketua dari LPKNI, Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Nusantara Indonesia, dan saat ini menjabat sebagai direktur eksekutif dari Trilor Institute. Luar biasa sekali kedua pemateri kita pada sore hari ini. Tanpa berpanjang lebar, mungkin bisa kita langsung dengarkan pemaparan materi yang pertama dari Ibu Indriati kepada Ibu Indriati di Pasir. Silakan Ibu. Operator sudah dikantorkan? Sudah dikantorkan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ibu Rektor, Ibu Dr. Marsina SH, MMNH, kemudian Ibu Dr. Sri Sitiati dari Pengurus Yayasan, kepada Ibu Dekan Fakultas Hukum, Ibu Asli Masista SHMH, juga Kaprodi dari Fakultas Hukum. Di sini juga ada penasehat ya, kebetulan beliau juga tidak asing juga di Fakultas Hukum karena sudah pernah bergabung ya. Selamat datang Pak Dr. Taswin. Dalam hal ini beliau selaku penasehat dari IPRI. Nah kemudian saya juga ingin menyapa kepada Allah karena yang telah memberikan kita kesehatan, memberikan kita waktu untuk bisa berada di salam juga tidak bisa kita sampaikan ke ahli waris junjungan besar kita Muhammad SAW. Sebelum saya memulai ini, bukan sebenarnya yang saya sampaikan di sini adalah pembuka ya untuk kita berdiskusi seperti apa. Jadi bukan mitos kita sebagai pemateri berdua di sini ini dari versi kita, tetapi ingin mencari sinergi masukan-masukan yang nantinya bisa bermanfaat buat IPRI dan buat kita semua fakultas hukum juga dan pascasarjana juga. Karena sebelumnya tolong hapus yang banyak ya buat IPRI dan fakultas. Saya apresiasi kepada Direktur Eksekutif IPRI, Institut Pendidikan Rakyat Indonesia. Di situ ada kalimat rakyat ya. Berarti pro rakyat. Nah, direkturnya masih sangat muda, Ibu Latifah. Dan dalam hal ini juga di balik kesuksesan seorang anak itu ada seorang bunda yang luar biasa. Ada juga di tengah kita Ibu Latifah, Ibu Aziza yang merupakan orang tua atau bunda dari Ibu Latifah. Beliau sudah sebagai pendidik yang bisa memberikan dedikasi, makanya dilihat kalau orang itu melakukan sesuatu dengan hati, hasilnya pun outbound pun akan mengenai hati, dan insya Allah Allah memberikan umur yang panjang. Amin. Ya, semoga selalu ini. Kemudian juga tadi saya ini ke Pak Masri.
pro dan kontra. Apa sih sebenarnya study tour itu? Yang dalam pelaksanaannya itu kadang salah kaprah. Katanya study tour, tapi dilaksanakan oleh pada siswa yang sudah selesai. Siswa yang sudah selesai menempuh pendidikan di kelas menengah pertama, di kelas menengah kedua melakukan study tour. Apa sih yang di study tour lagi? Karena mereka sudah selesai. Karena konteks study tour itu sebenarnya seperti apa? Nah di sini tadi ditayangkan sedikit tentang bagaimana sih kecelakaan yang terjadi gitu ya. Nah, saya mengutip bukunya dari Pak Muhammad ya. Pak Muhammad itu dia mengatakan bahwa study tour sebenarnya pembelajaran di luar kelas yang difokuskan untuk para siswa itu agar bisa lebih mengetahui lagi secara fokus apa sih sebenarnya objek yang diteliti tersebut. Nah, itu dalam bukunya Muhammad Anas itu disebutkan bahwa itu metodologi pembelajaran study tour itu bisa juga disebut dengan karya wisata atau video wisata, suatu acara dalam menjalankan suatu pembelajaran yang langsung bisa diteliti dilihat oleh siswanya. Jadi sebenarnya kalau dari segi pengertian dan tujuannya itu sebenarnya study tour itu bagus. Jadi itu yang pertama dulu yang harus kita persamakan persepsi, walaupun mungkin ada yang berbeda. Apa gunanya saya pernah study tour tapi nggak menghasilkan apa-apa? Itu study tour dalam konteks yang berbeda. Nah, itu tadi makanya study tour itu sebenarnya pengertiannya adalah seperti itu. Karena kenapa dilakukan study tour? Next. Saya ingin memberikan sedikit ilustrasi ya. Kenapa harus study tour? Karena objek yang diteliti dipelajari itu terlalu besar, salah satunya. Kemudian terlalu berat, yang bisa digotong-gotong. Kemudian objek yang dipelajari bisa mengalami perubahan dan kerusakan apabila misalnya dipindahkan. Misalnya kalau kita mau melihat, oh ini mahasiswa yang kayak apa sih, kayak yang suka nyari fosil misalnya gitu kan, atau misalnya jurusan ilmu alam harus melihat ini, harus biologi, harus melihat langsung, oh ini kerangka dinosaurus misalnya, kan nggak bisa kalau langsung ini. Nah kemudian objek yang dipelajari itu memicu bahaya apabila dibawa ke dalam sekolah atau kelas. Nah objek yang dipelajari hanya bisa ditemukan di suatu tempat. Nah itu tujuan dari study tour itu. Next. Nah apa sih manfaatnya? Manfaat yang sebenarnya bisa didapat itu dalam penerapan yang manfaat study tour itu meningkatkan hasil pelajaran peserta didik. Jadi dengan pengalaman belajar yang nyata, konkret dan bermakna itu, dia bisa dalam perjalanan itu melakukan muncul kreativitas yang nanti memunculkan inovasi baru. Bagaimana sih memahami suatu pelajaran dalam hal mereka masih dalam strata menengah pertama ataupun menengah atas gitu. Nah kemudian meningkatkan kemandirian dan tanggung jawab, karena kan biasanya mau study tour itu nggak boleh pada ikut orang tua. Cuma lucu dulu anak saya SMA mau study tour, mumi ikut ya, nggak ngapain ya, nggak boleh dong, itu cowok. Saking pengennya kalau kemana-mana berangkat gitu. Nah sebenarnya dari study tour itu para siswa itu bisa meningkatkan kreativitas, bisa menunjukkan tanggung jawabnya. Oh seperti ini loh, kalau saya tidak berada di sini dan dalam hal ini saya perlu pelajaran yang berguna buat saya. Maaf Mas Adi, saya diberi waktu berapa ya? Sebelum buka belas, karena kalau udah pegang nggak bisa berhenti. Yang kayak bercanda. Boleh dilanjutin aja Bu. Oke, nanti diingetin ya. Oke. Nah, terus dapat meningkatkan kemampuan belajar siswa. Study tour ini bisa dilakukan ke berbagai tempat yang tidak hanya satu tempat. Nah, bedanya lagi nanti ada istilah lagi juga ya, untuk biasanya ini lebih kepada sekolah dasar, istilahnya field trip gitu. Nah, kalau misalnya study tour itu sebenarnya siswa-siswa itu sama kayak misalnya mahasiswa mengadain study tour. Kemarin Bu Dekan ke mana? Suku apa itu yang di Baduy. Nah, kan mahasiswa diwajibkan menulis. Kan ada tulisan laporan dari hasil kunjungan ke sana seperti apa, baik dari segi sosial budayanya, baik dari segi hukumnya, apa sih yang bisa dipelajari di sini? Oh, suku Baduy itu ternyata mereka gaptek atau ilmu pengetahuan misalnya, itu juga harus ditulis. Nah itu study itu harus seperti itu, harus ada lagi laporannya.
dulu harus ada perbedaan antara study tour dengan piknik. Itu yang harus kita pahami. Next. Nah, kemudian kecelakaan yang terjadi dalam rangka adanya study tour itu dari berbagai daerah yang terkena dampak, dalam artian kayak Jawa Barat yang kemarin di situ saya minta tolong kemarin sama pusat itu, terus rombongan studi SMK tepos 11 orang kan nanas di Subang. Nah, biasanya Indonesia preventifnya ya. Jadi begitu terjadi saling tuding, ini salah siapa, ini siapa, keluarlah peraturan baru, study tour tidak boleh. Ini mengakibatkan kecelakaan, tetapi akar permasalahannya itu apa? Tidak dilihat, tidak bisa beradaptasi dengan dunia kerja. Akhirnya dia apa? Dia berusaha memilih kerja di depan laptop dan di depan handphone karena tidak bisa bersosialisasi. Dan menyedihkan lagi saat ini, tapi saya ini protes nih ya, tapi nanti mohon apakah saya yang salah atau seperti apa dari Kementerian Pendidikan, nilai untuk tertinggi itu akademik SMP masuk ke SMA hanya 30%, yang lainnya mana 70%-nya. Eskul, terus itu kegiatan lain di luar, kejuaraan. Sekarang pertanyaannya kali ini kelas yang matematik belajar tiba-tiba hanya 30%. Nah, kita setuju kalau misalnya pembelajaran di luar kampus, di luar sekolah itu meningkatkan kredibilitas kita, meningkatkan kemampuan kita. Tapi jangan gara-gara dia ciat-ciat doang kejuaraan ini tiba-tiba kasihan yang akademik. Jadi makanya di Pekalung itu ada impact iman dan takwa. Jadi keselarasan antara keseimbangan antara pendidikan atau kecerdasan intelektual dengan sosial budayanya itu harus seimbang dengan antara dominasi. Kalau kalian jadi orang berilmu tapi kamu tidak berhak, cukup kita balik lagi. Nah, kecelakaan yang di Bandar Lampung, kecelakaan yang di Subang, kecelakaan yang di Semarang itu mengakibatkan muncul peraturan-peraturan yang berbeda. Nah, jadi ada sampai larangan ya dari Disdikbud. Nah, salah satu tulisannya saya maaf pakai T harusnya D. Kota Bandar Lampung. Next, alasannya kenapa? Jadi tidak boleh lagi dilakukan. Nah, kecelakaan yang terjadi itu dibuat bahwa tidak boleh. Nah, jadi katanya menurut surat edaran dari Gubernur Jawa Barat ini pejabat ya, yang saya baru lihat di medsos ya beritanya, beliau harus mengatakan harus ada perhatikan aspek keselamatan. Pihak sekolah harus ikut memperhatikan aspek keselamatan serta kelayakan bus. Nah, ini nanti kita human error-nya itu di mana? Nanti kita akan melihat ya. Di situ kan udah baru diperhatikan kelayakan bus itu seperti apa. Sebelum terjadi kecelakaan ada yang bilang oh busnya harus seperti itu. Nah, nanti kita akan diskusikan kenapa sih bisa terjadi seperti itu. Nah, kemudian pihak sekolah selain aspek keselamatan, aspek kelayakan bus juga harus memeriksa jalur yang dilalui. Kan kalau kita ke Jawa Barat itu kan kalau kita naik mobil kecil aja itu mengerikan kan. Kalau-nya apalagi kayak busnya itu harus benar-benar prima, harus benar-benar uji emisinya, light jalan seperti itu kan, harus seperti itu. Tapi kadang-kadang tidak. Kita lihat di mana. Nah, kemudian Kadisdikbud juga Jawa Tengah melarang study tour. Alasannya apa? Tidak boleh adanya pungutan, sedangkan study tour memerlukan biaya. Ya, itu jadi kontradiksi dong. Selain itu study tour dianggap tidak banyak berdampak pada kegiatan pembelajaran. Ya iya tidak berdampak kalau misalnya study tournya buat orang yang sudah lulus itu namanya piknik. Ya kan bukan study tour, berarti kan tujuan dari metode pembelajaran untuk menyampaikan study tour itu menambah pengetahuan dari siswa itu kan ya. Jadi nggak ada. Terima kasih Pak Aswin udah datang. Nah, kemudian melalui penggunaan anggarannya karena biasanya study tour yang selama ini dilakukan oleh ini kebanyakan SMA atau SMP negeri gitu ya, SMK negeri itu kan dananya diambil dari murid-muridnya. Nah, pertanggungjawabannya itu seperti apa? Jangan sampai ada profit yang dihasilkan untuk kepentingan sebagian pihak seperti itu. Nah, kemudian melakukan kegiatan tuh dalam kota, dalam alasannya itu tidak boleh di luar kota. Sedangkan kalau kita lihat dari metode atau
duduk itu sendiri, study itu dilakukan harus keluar kota karena dia lebih dari beberapa tempat yang dilalui, dan study tour itu juga nanti kan ada laporan-laporan. Beda tadi saya bilang dengan field trip. Kalau field trip itu hanya satu tempat. Nah kemudian hanya juga di situ biasanya untuk anak-anak sekolah dasar itu dan tidak perlu pelaporan, tetapi mereka meresapi maknanya pas yang masih jiwa mereka itu tumbuh kembangnya nanti akan terpatri apa yang sudah mereka dapatkan. Jadi itu berkesan. Anak saya aja pernah field trip, dari semua kegiatan tinggi kemana-mana dia paling senang itu pas field trip yang kayak anu jeram, kalaunya seperti apa, mandiin kerbau, sampai sekarang melekat pada udah tamat SMP, tapi dia melengkap. Jadi pembelajaran itu sebenarnya bagus gitu ya. Nah kemudian syarat dan ketentuan keluar kota itu harus diatur dan dievaluasi lagi. Itu keluar peraturannya. Next lagi. Nah surat edaran PAT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Satuan pendidikan wajib mengendalikan pada saat dan sesudah kelulusan. Nah berarti setelah terjadinya kelulusan kan baru ada study tour. Berarti kan nggak tepat sasaran. Bukan seperti yang dikehendaki, hasilnya itu nggak menghasilkan apa-apa. Makanya sebagian orang pro kontra ngapain juga harus diadakan study tour, mau dia tidak berguna, tidak bermanfaat, yang ada uang duit, yang ada keselamatan tidak terjamin, seperti itu kan. Nah itu tadi ya. Di sini saya ingin sebagai pengantar, tetapi kita ulas bagaimana pertanggungjawaban. Kalau tadi dari segi 1667 ya, tadi 1367. Nah itu tentang di KUH Perdata. Nah kita sebelum bicara pidananya ya. Kalau di KUH Perdata itu disebutkan kalau misalnya nih, kalau kita ke busnya dulu ya. Busnya itu kan bekerja tuh, dalam bekerja itu kan dia misalnya ada biasanya dalam PO siapa yang nama-namanya banyak gitu ya. Oh ini dari perusahaan ini, dari perusahaan travel ini yang menyediakan busnya ini. Nah itu kan kalau terjadi sesuatu, berarti selain dari kelalaian, kalau misalnya taruhlah penyebab kecelakaannya itu apa? Human error misalnya, si ininya mengantuk, berarti dia tertidur. Kalau misalnya tertidur berarti kelalaian dia dong. Udah tahu besok mau berangkat kenapa begadang gitu kan? Dan maaf, saya pernah punya sopir dan pernah ngikutin sopir yang sebelum berangkat ke luar kota dia mabok dulu. Gila nggak? Saya tuh lihat di samping tiba-tiba mobil duit lah. Ini kenapa saya lihatin? Oh kamu merem? Ya bu maaf saya tadi malam tidur jam 3. Dia bilang kan terus itu sama teman-teman ngajak saya minum. Stop, kamu ke belakang sana. Untung nggak saya suruh keluar karena di tengah hutan. Stop, kamu ke belakang saya yang nyetir. Ya saya yang nyetir walaupun saya sudah bayar dia. Kan keselamatan gitu kan. Nah jadi saya nggak mau meneruskan itu human error. Berarti kalau human error itu dia bertanggung jawab penuh juga gitu loh. Tetapi selain itu siapa yang punya armada bus itu juga bertanggung jawab karena tadi jelas kalau terjadi kerugian di 1367 tadi disebutkan itu dari segi perdata dulu ya. Kalau misalnya terjadi kelalaian atau mengakibatkan nyawa orang lain meninggal, kalau di KUH perdatanya 359 ya, benar ya Bu Rakita, kalau nggak salah 359. Kalau misalnya kelalaian menyebabkan orang meninggal dunia, nah berarti kan harus bertanggung jawab dong. Nah sekarang tanggung jawabnya kan nggak mungkin dia sendirian, siapa sih yang suruh dia? Berarti kan armadanya juga. Nah dari pihak sekolah juga harus bertanggung jawab kan, tanggung renteng kan jadinya gitu. Walaupun nanti secara pidananya kalau misalnya kurungannya dia terbukti lalai mengakibatkan nyawa orang lain hilang, ya dia kena lah gitu kan. Asalnya dia tuntutannya bisa sampai 5 tahun gitu kan. Nah saya pernah punya langganan soto. Dulunya dia sopir bus yang gede gitu, nabrak orang, tapi dia bisa keluar karena di make up oleh perusahaannya. Itulah kekuatan duit alias money, gitu kan? Kekuatan buat duit itu bisa mengakibatkan hukuman tadi yang seharusnya dia masuk berapa tahun, ya udah dengan artian si pihak perusahaan mengadakan kolaboratif justice ya. Nah, mengadakan dengan pihak ini mengadakan perdamaian, keadilannya tuh dibikin, oh ini sudah siapa berapa yang meninggal saya ganti. Nah, sekarang itu apakah bisa memulihkan keadaan kan? Kalau restoratif justice ya, itu kan bisa memulihkan keadaan. Tapi kalau ini pulih gak sih? Hati yang orang tua yang luka kehilangan anaknya bisa langsung begitu dikasih uang perdamaian, uang pergantian udah selesai.
dalam ininya. Sebenarnya tujuan dari ini bagus gitu, tapi maaf, tadi saya bilang membandingkan dengan film. Kalau field trip itu biasanya dilakukan oleh sekolah-sekolah. Ini bukan kita diskriminasi atau kita mengatakan orang-orang yang berduit itu dapat fasilitas yang lebih, tetapi kenyataannya memang demikian. Sering nggak sih mendengar field trip anak-anak Al-Azhar kecelakaan? Jarang kan? Atau field tripnya Nabawi Islamic School kecelakaan? Karena kenapa? Karena mereka mengadakan field trip itu atau study tour itu, mereka udah masukkan dari dalam kurikulum mereka. Dan dananya itu udah jelas. Dananya itu misalnya nih untuk field trip, untuk kegiatan pembelajaran di luar kelas, mereka si siswa ini harus bayar misalnya 4,5 juta atau 5 juta setahun. Itu sudah jelas. Terus apa yang terjadi? Ya busnya yang paling enak lah, busnya ber-AC, udah bersih, udah segala macam. Terus nanti mereka kalau misalnya mau ke pangkalan laut, ke pangkalan ini apa sih, armada kelautan misalnya, atau armada udara atau angkatan darat, itu udah disosialisasi ke pihak ini yang tadi tujuan mereka tadi, pihak stakeholder yang terlibat itu, mereka dibawa, disambut, bahkan yang menjemput itu adalah dari pihak ABRI-nya, langsung dibawa memasuki motor-motor tank yang anti peluru, itu kan mereka safety gitu loh. Nah sekarang kenapa tadi saya bukan, dalam hal ini saya tidak diskriminasi ya, saya membicarakan fakta ya, bukan saya ini kalau SMK SMP yang dalam negeri itu kebanyakan semua tidak bagus, nggak seperti itu. Kebanyakan tadi karena dilarang itu kan pertama study tour itu sebenarnya ada aturan gitu ya, masing-masing kadis kepala dinas yang meliputi wilayah masing-masing itu memberikan peraturan atau aturan-aturan yang berbeda ya mengenai study tour itu sendiri. Nah sekarang kalau study tour dalam SMK, SMP negeri misalnya, itu kan harus kerjasama dengan komite, harus rapat orang tua, harus dilihat berapa nih biayanya. Biasanya kan kalau terkait biaya itu semua, apalagi kita tahu kan kenapa orang masuk ke negeri itu rata-rata selain memang mudah akses ya untuk melanjutkan ke pendidikan selanjutnya atau ke fakultas dapat jalur undangan, tetapi yang utamanya ya hemat duit kan nggak bayar. Sedangkan kemarin ramai dana bos katanya ini kan, jadi pihak sekolah itu sebenarnya sangat sangat sensitif ya kalau terkait sumbangan uang gitu. Nah tapi kenyataannya kan untuk study tour ya udah kita mintakan orang tua. Nah akhirnya diadakanlah kesepakatan. Sekarang pertanyaannya nih mahasiswa fakultas hukum, kalau sudah terjadi sepakat itu apa artinya? 1320 KUH Perdata. Masih ingat ya? Ini mahasiswa fakultas hukum ini rata-rata di sini angkatannya semester 6 nih. Ini ada yang sudah lulus nih, ada yang masih semester 8, semester 7. Ingat ya 1320 KUH Perdata. Ini audiens juga yang mungkin yang di Zoom ya, mungkin saya mohon maaf apabila yang di Zoom juga ada, selain mahasiswa juga ada dari stakeholder atau pihak-pihak terkait yang berkepentingan ya dengan terjadinya musibah-musibah atas study tour ini. Kan kalau 1320 itu harus apa nih syaratnya pertama? Syarat identiknya apa? Cakap. Orang yang melakukan perjanjian itu cakap. Kalau orang tua berarti kan cakap dong. Dia wali dari muridnya, bukan muridnya yang melakukan perjanjian. Kemudian pihak sekolah juga jelas institusinya, institusi pendidikan gitu kan sudah jelas. Nah kemudian ada cakap, kemudian sepakat. Nah berarti kalau sepakat itu muncul lagi SST 1338 KUH Perdata yang mengatakan azas kata setuju tanda, semua boleh melakukan kegiatan, tetapi siapapun yang melakukan perjanjian berarti sah dan mengikat dong, ya kan, merupakan undang-undang bagi yang membuatnya. Jadi dia mau minta, sekarang patokannya nih satu siswa bayar 200.000, ya udah monggo aja 200.000. Sekarang pertanyaannya itu sudah benar nggak? Pihak sekolah itu udah survei nggak? Komitinya udah survei nggak? Udah maksudnya di tempat yang dilalui seperti apa? Medannya seperti apa? Cocok nggak sih buat anak SD? Cocok nggak sih buat anak SMP atau SMA? Itu kan harus dalam pemikiran yang matang. Kan kalau sekarang terburu-buru terus sekarang, oke udah 200.000, maaf kalau misalnya ada yang tersinggung, tapi saya tidak mengarahkan kemanapun, cuma ini sebagai kita berbicara tentang fakta ya. Kita berbicara kebanyakan kan pasti ada mau cari untung kan. Loh kita bukan untuk apa dalam arti nih, ya udah 200 kita cari aja busnya yang sedang-sedang aja, nanti kan bisa dibuat dibeli lagi
dikonsumsi. Padahal konsumsi kan sudah ada budgetnya sendiri misalnya, tapi kan buat lebih murah. Nah sampai saya pernah nih, kayak kita bicara tentang murah ya, ada yang pernah nggak sini naik becak? Dulu masih banyak tuh di daerah Keramat Jati daerah itu becak, pernah ada? Pernah ya, Pak Kaisar pernah tuh, Pak Kaprodi pernah. Terus teman saya pernah naik becak, terus sama tukang becaknya itu dibawa gitu kan. Terus teman saya itu ketakutan, deg-degan gitu kan. Maaf ya bang, jangan cepet-cepet kan, saya takut jatuh. Ibu bayar murah tapi mau selamat. Nah gitu kan, jadi fasilitas itu juga menentukan gitu kan. Makanya kalau kita beli sesuatu ada barang, ada rupa gitu kan. Nah jadi fasilitas itu juga menentukan. Jadi dia bilang, loh ini mau murah mau selamat gitu kan. Nah sekarang kita lihat dulu, murah itu safety nggak sih? Nah kayak kemarin ada salah satu juga dari yang kecelakaan ini, katanya bus itu udah dijual ke pihak lain, pihak armada yang lain, PO apa gitu saya lupa namanya. Nah sekarang pertanyaannya, kalau sudah terjadi peralihan hak, berarti sah yang bertanggung jawab yang baru dong. Nah kenapa dalam hal orang melakukan ada sewa, misalnya orang menyewa bus itu, kenapa tidak dilihat dulu ini layak nggak sih jalan? Dilihat lagi kalau misalnya kan ada batasan tuh kita mengganti oli mobil misalnya ya, itu harus dalam berapa 1.000 atau berapa 10.000 apa berapa kilometer kan harus ada pergantian 2 kali ganti oli, harus ganti lagi kampas rem, harus ganti lagi apa sih kampas oli ya. Nah kan kenyataannya yang sering selain human error kecelakaan itu adalah rem blong. Sekarang rem blong itu kan harus melihat kondisinya seperti apa. Jadi jangan mau hanya karena murah gitu kan, hanya karena murah. Nah dalam hal ini tadi pertanggungjawaban itu ada dari pemilik bus tersebut, tetapi dia juga tidak sepenuhnya gitu kan. Kitanya juga yang tadi melakukan perjanjian dengan orang tua murid ya udah kalau seperti ini menanyakan aman nggak sih ini, aman nggak, safety nggak sih, tapi kenyataannya tidak gitu kan. Nah berarti kan harus ada pertanggungjawaban, tapi kenyataannya apabila sudah terjadi sesuatu saat ini berubahlah peraturan itu, akhirnya bias apa yang menjadi sebenarnya. Pembinaan Teologis itu Ibu Haja Aziza Muhammad Ismail, Dekan Fakultas Hukum, Fakultas Kapolri, Fakultas Hukum, dan luar biasa juga Kapolri pasca sarjana ilmu hukum ya Bu ya. Beliau juga sebagai narasumber juga yang saya juga bingung habis ini apa yang saya mau jelaskan, karena sudah full sama beliau kan, luar biasa banget saya. Kemudian juga saya sampaikan sebenarnya pertama itu harusnya sebagai narasumber kedua itu adalah dari Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Sudin Jakarta Timur. Tapi tidak tahu Bu Indri, mungkin beliau agak takut ketemu kita. Karena kita objektif melihat suatu persoalan, kita objektif bahwa tidak ada yang abu-abu. Itu enaknya akademisi. Ya, beliau akademisi, Bu Indri dan saya juga sebagai akademisi. Ini yang terjadi di masyarakat khususnya. Nah, khususnya lagi adalah di wilayah Jakarta. Nah, beberapa kita lihat riset ya, dari IPRI, kita membuat riset sedikit. Selama beberapa tahun terakhir ini berapa banyak sih yang telah terjadi kecelakaan ya? Apapun itu yang di luar daripada yang kita sudah rencanakan kegiatan itu pasti semua pihak tidak mau begitu. Tapi bagaimana penanganannya dan bagaimana batas sampai mana bertanggung jawab ketika hal-hal itu terjadi di luar itu? Apakah penyelenggaranya kah, atau panitianya kah, atau pelaksananya kan gitu. Karena bicara study tour ini bicara kelompok itu yang sebetulnya sejatinya lebih harus diperhatikan begitu ya Pak kira-kira. Silakan Ibu dulu boleh mungkin. Terima kasih Pak Mul, tadi itu dari kami merupakan bagian dari saran bahwa dalam hal melihat sesuatu itu kita tidak bisa sporadis. Jadi kalau kita berbicara tentang hukum pidana, maka para pihak yang terkait itu kenapa sadar sekolah
turut serta. Nggak ada yang ingat kan turut serta pasal berapa, Pak Prodi berapa? Nah, dengan dikasih tahu pasal 55 yang biasanya kalau di kepolisian itu pasal tarik ulur itu bisa dimainkan karetnya sampai ke sana, sampai ke ujung sana. Jadi tadi menanggapi apa yang kata Pak Prodi itu, makanya kita juga tadi di sini sepakat maupun saya maupun Bu Latifah, sebenarnya yang miris itu tadi bagaimana cara penanganannya itu yang pertama. Yang kedua, memang karena gak ada budget dia maunya pilih yang PO tadi yang murah-murah tadi. Padahal di situ biasanya kan dubes itu ada di bawah. Saya kok kenapa tahu diajarin mahasiswa saya fakultas hukum. Ini apa sih tulisan ini ada cap-cap ini ngapain? Ternyata di situ ada tulisan uji emisi, ada tulisan apa? Jadi sampai kapan gitu loh laiknya dia jalan itu seperti apa? Sebenarnya kata-kata Pak Nur tadi yang udah nggak layak jalan kok disewa gitu. Nah jadi hal-hal itu akhirnya terjadi kecelakaan. Itu tadi kan pertama gitu. Yang kedua tadi makanya kalian nanti yang di sini jadi apapun itu pejabat kan sudah intek kan, iman dan takwanya harus benar-benar ini. Jadi janganlah membuat pungli untuk kemaslahatan orang banyak gitu. Ini udah murah, makanya tadi saya bilang dialokasikan lagi buat ini snack, buat minuman, buat itu terus gimana, gitu kan? Nah makanya tadi bilang dari awal untuk field trip anak-anak di bawah umur bahkan itu anak TK field trip, tapi mereka sangat happy naik ke bekas pesawat dipandu, dijaga oleh ABRI-nya, oleh angkatan lautnya kalau mereka ke kapal aman karena udah dipersiapkan lebih dahulu dan biayanya nggak ada yang disunat gitu loh. Ini kan biayanya gara-gara disunat jadinya seperti itu. Nah sekarang kenapa kita mengungkapkan fakta seperti itu? Dua semester 2. Jadi kalau saya melihat kontrak kegiatan studi itu, pengalaman saya sebagai orang tua yang punya 3 anak yang semuanya ada kegiatan kontrak itu, saya menilai kegiatan kontrak kegiatan studi itu mengada-ngada. Kenapa saya bilang mengada-ngada? Ibu bayangin, jalan-jalan ke Bandung biayanya 3 juta. Kadang-kadang yang anak saya SMA juga gitu. Hanya ke tahun ini 2.500.000. Tapi kan kita sebagai orang tua kalau kita ikut anak-anak gimana gitu kan? Padahal esensi dari kontrak kegiatan studi itu sebenarnya akal-akalan mencari uang kalau saya bilang. Saya pernah tegaskan gitu. Ke Komite Komunikasi Polri juga saya bilang, kalian nggak benar, masa pilih studi itu ke Bandung 3 juta? Terus anak saya ke SMA, Taman Mini 2.500.000. Kalau mau minta uang, ngomongnya ke orang tua nih, kekurangan uang nih untuk akhir tahun, kita mesti nyumbang. Itu, saya lihat itu. Jadi banyak kegiatan seperti itu dimanfaatkan untuk hanya pencarian uang aja di akhir tahun. Itu yang pertama ya. Yang kedua, nggak ada esensinya. Jangan-jangan pulang, pas pulang anak-anak dari luar kota, apa yang kamu dapat? Nggak ada. Tugas nggak ada. Duit habis. 3 juta bayar, ongkos 1 sekian nanti. Tapi yang dapat nggak ada. Itu. Kalau masalah kejadian itu miskommunikasi. Itu apa ya? Musibah. Kebetulan saya kan kerjanya di bidang transportasi. Jadi memang banyak regulasi yang kita perlu bahas kalau dari tata tertib berkendara ini. Dari mulai dokumen, uji layak, itu semua memang akal-akalan itu. Tapi kan kita nggak bisa dari situ. Kita harus fokus dulu nih di kegiatan studi tour nih. Banyak menurut saya kegiatan studi tour itu bisa berdampak baik, misalnya engkau harus keluar kota. Yang di Jakarta boleh, tapi kembali lagi itu biayanya itu semua akal-akalan. Bagaimana ke Taman Mini 2.500.000. Padahal kalau naik busway cuma 5.000 per ongkos ya, Taman Mini. Cuma dapat nemtek 1 sama apa? Baju 2.500.000. Makanya saya, wah ini nih pendidikan sekarang lebih kepada akal-akalan. Belum lagi lulusan. Anak saya di kelas 3 SMA. Lulusan bikin di hotel. Biayanya berapa tahu? 2.900.000. Tapi kan kita orang tua, ya anak-anak kalau lulusan, kalau kita nggak ikutan kan kasihan. Tapi apa yang saya lihat akal-akalan
mau ala Amerika. Karena kan kita meniru dari barat ya, berdiri mau dipanggil, dikalungin, foto-foto gitu loh kayak wisuda, padahal masih SMA. Nah kemudian tadi mungkin ini saya perlu luruskan ya ke Pak Bakri. Pak Bakri tadi mengatakan bahwa sebenarnya study tour itu merupakan ekstrakurikuler yang dilaksanakan setelah pembelajaran atau kelas berakhir. Mungkin saya perlu luruskan ya Pak. Jadi study tour itu mungkin kalau Bapak tadi dari awal sudah masuk Zoom, tadi saya sudah mengulas mengenai apa sih sebenarnya study tour itu. Jadi itu ditujukan untuk siswa itu untuk lebih bisa memahami, melihat secara langsung, secara konkret apa sih objek yang ingin dilihat dan diteliti, dan nanti di situ ada pelaporannya. Nah dalam hal peraturan memang tadi juga Bulan Tuntas sudah menyampaikan berbeda-beda tiap sekolah. Kecuali ini yang sepengetahuan saya itu ada tingkat SD misalnya, mereka memasukkan study tour atau field trip itu ke dalam kurikulum sekolah. Jadi mereka sudah setahun sebelumnya udah menyusun, nanti di semester 1 mereka akan ke sini, nanti di semester 2 mereka akan ke sini, dan pembayarannya itu udah jelas, sudah masuk ke dalam pilihan. Nah tapi kan gak ada pilihan, ibaratnya mau ikut mau tidak ya harus bayar gitu kan. Jadi daripada ini, dan lagi seperti kata Bapak Tara tadi, masa kita dianggap gak care sama anak, merengek-rengek ibu, ini gimana mama papa saya ini harus ikut gitu kan. Nah, makanya saya salah satu orang yang sangat protek ya untuk ini, dimana sampai teman-teman anak saya bilang, kenapa sih setiap ada kegiatan di luar, mau itu fikir mau apa, selalu ada keluarga kamu gitu. Saya selalu mendampingi gitu, kalau nggak saya, nah ini saya, dan bahkan kalau misalnya saya lihat oh ini nggak safety, tapi alhamdulillah selama ini mereka tadi terkoordinir dengan baik, dan bus-bus yang dipakai itu super duper sangat baik dan mewah gitu. Jadi sesuai dengan bayaran. Nah mereka tadi kayak Pak Karang tadi ke taman ini aja mungkin busnya udah reot-reot, tetapi bayarannya 2,5 juta gitu ya. Kita aja menggelar di situ naik busway aja cuma berapa, bilang di bawah udah lagi anak-anak. Nah sepengetahuan saya Pak, kalau misalnya itu masuk di kurikulum itu sudah ada, tetapi jarang ada di sekolah swasta, di sekolah negeri. Dan sekolah negeri itu karena tadi terkait dengan tidak bolehnya dilakukan pungutan, tetapi semua orang tua muridnya pengen anak-anaknya seperti yang lainnya gitu, sekolah-sekolah swasta. Ya maaf memang ya, tapi kan di awal saya bilang memang ada biaya, ada juga fasilitas, ada juga sarana yang berbeda. Mungkin itu ya Pak Batara. Jadi dalam hal ini juga kita bagaimana penanganannya ya, kita sebagai orang tua itu harus bisa memilah-milah, harus bisa melihat ini seperti apa sih, walaupun yang mengkoordinir tadi secara paksaan, oh dari komitenya bekerja sama dengan pihak sekolah, oh terjadi sesuatu siapa yang bertanggung jawab, dan ada peraturan baru saat ini setelah terjadi kejadian. Memang musibah itu di luar kendali kita, tetapi yang menjadi perhatian kenapa dalam waktu 1 bulan 5 kali kecelakaan itu yang luar biasa, dan itu sebelumnya tidak pernah terjadi seperti itu. Nah jadi dalam hal ini bagaimana peraturannya keluar lagi yang baru, bahwa untuk study tour itu harus kalau keluar kota. Awal saya sampaikan bahwa field trip dengan study tour itu berbeda. Study tour itu memang harus meneliti objek yang ada gitu, dan tidak bisa dibawa ke Jakarta, tidak bisa dibawa ke Bandung, tidak bisa dibawa ke Semarang, karena objeknya hanya ada di suatu tempat itu, mau tidak mau harus teliti. Nah itu sebenarnya secara ini bagus gitu ya, cuma pelaksanaannya tadi. Jadi sekarang muncul setelah kejadian itu harus ada aturan ada lagi aturan yang mungkin itu membuat sedikit menenangkan atau agak safety ya, karena harus ada izin dari dinas, tidak bisa lagi ya. SHMM selaku Direktur Dewan Pembina diprioritaskan kepada Ibu Sri dari Yayasan Ibnu Hamdan Jakarta. Silakan. Dari Ibu